eklesiologi, yang dimana ada pemahaman teologi. Eklesiologi adalah cabang teologi yang mempelajari tentang gereja, asal-usul, sifat, misi, dan tujuannya. Kata eklesia sendiri dalam bahasa Yunani berarti perkumpulan atau jemaat yang mengacu pada umat Tuhan yang dipanggil keluar dari dunia untuk melayaninya. Sedangkan definisi gereja sendiri adalah komunitas atau perhimpunan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, khususnya dalam konteks Kristen. Gereja sendiri berfungsi sebagai tempat ibadah, pembelajaran, dan dukungan spiritual bagi anggotanya. Selain itu juga, gereja memiliki misi untuk mengabarkan Injil, melayani masyarakat, dan membangun hubungan yang erat antara anggotanya dalam iman. Gereja juga dapat merujuk baik pada komunitas lokal maupun sebagai bagian dari tubuh Kristus secara universal. Definisi gereja dari berbagai perspektif adalah pertama, perspektif teologis, yang dimana gereja sebagai tubuh Kristus dan gereja sebagai komunitas iman. Yang kedua, perspektif historis, gereja sebagai sejarah dan tradisi. Yang ketiga, perspektif liturgis, gereja sebagai tempat ibadah. Yang keempat, perspektif sosial, gereja sebagai pelayan masyarakat. Yang kelima, perspektif ekumenis, gereja sebagai kesatuan umat beriman. Dan yang terakhir, perspektif kultural, gereja sebagai bagian dari budaya. Adapun ayat-ayat yang berkaitan tentang eklesiologi atau gereja adalah yang pertama, Matius 16 ayat 18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Yang kedua, Efesus 1 ayat 22-23, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya itu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Yang ketiga, 1 Korintus 12 ayat 12, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Yang keempat, Kolose 1 ayat 18, ialah kepala tubuh, yaitu jemaat ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Dan yang terakhir, Ibrani 10 ayat 24-25, dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Asal-usul gereja dimulai pada hari Pentakosta ketika Roh Kudus turun ke atas para murid. Pada saat itu, gereja pertama dibentuk sebagai komunitas yang dipenuhi oleh Roh Kudus, yang kemudian menyebarkan Injil ke seluruh dunia. Ada beberapa poin. Yang pertama ada zaman Yesus Kristus, Pentakosta, pertumbuhan gereja awal, perkembangan dan pengorganisasian, persekutuan dan tradisi, dan yang terakhir Konstantinus dan gereja resmi. Gambaran gereja dalam Alkitabiah, yaitu Alkitab menggambarkan gereja dengan berbagai metafora untuk menunjukkan peran dan sifatnya. Sebagai tubuh Kristus, gereja memiliki banyak anggota dengan fungsi yang berbeda, namun semuanya bersatu di bawah kepala, yaitu Yesus. Sifat-sifat gereja yaitu 1. Gereja adalah satu, mencerminkan kesatuan dalam iman dan doktrin. 2. Kudus, gereja adalah kudus karena didirikan oleh Kristus dan dipanggil untuk hidup sesuai dengan standarnya. Yang ketiga adalah am atau katolik atau universal. Istilah katolik berarti universal, gereja adalah universal. Yang terakhir, apostolik, gereja adalah apostolik yang dimana artinya didirikan di atas pengajaran para rasul dan terus-menerus mempertahankan ajaran dan tradisi yang berasal dari mereka. Fungsi dan misi gereja yaitu fungsi yang pertama, ibadah dan pembinaan rohani. Gereja adalah tempat umat Kristen berkumpul untuk beribadah. Yang kedua, pengajaran dan pembelajaran Alkitab. Gereja berfungsi sebagai tempat untuk mendalami dan mengajarkan firman Tuhan. Yang ketiga, persekutuan dan komunitas. Gereja menjadi tempat bagi umat untuk saling mendukung dan membangun hubungan persaudaraan dalam kasih. Yang keempat, pelayanan sosial. Gereja juga berperan dalam melayani kebutuhan sosial masyarakat. Yang terakhir, pemberitaan Injil atau evangelisasi. Gereja memiliki tugas untuk memberitakan kabar baik atau Injil kepada orang-orang di luar gereja. Misi gereja adalah 1. Misi penyebaran Injil. Misi utama gereja adalah menyebarkan kabar baik tentang keselamatan melalui Yesus Kristus. Yang kedua, misi pelayanan kepada sesama. Gereja dipanggil untuk melayani masyarakat dengan kasih dan perhatian. Yang ketiga, misi pembentukan dan pemuritan. Gereja juga bertanggung jawab untuk mendidik umat dalam kehidupan Kristen. Dan yang terakhir, misi membangun komunitas Kristen yang sehat. Gereja harus mampu menciptakan komunitas yang saling mengasihi dan mendukung.
di mana setiap anggota gereja dapat berkembang secara spiritual dan menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun struktur gereja adalah struktur gereja biasanya mencakup berbagai tingkatan kepemimpinan dan pelayanannya yang berbeda-beda, tergantung pada denominasi dan tradisi gereja masing-masing. Secara umum, struktur gereja dapat dibagi menjadi beberapa level, dari pimpinan tertinggi hingga anggota jemaat yang paling dasar. Yang pertama ada hierarki kepemimpinan, yang kedua klerus dan pelayan gereja, yang ketiga struktur administratif, yang keempat majelis dan sinode. Berbagai model struktur gereja adalah 1. Episkopal, hierarki dengan uskup sebagai pemimpin utama, contohnya gereja Katolik. Yang kedua, presbitesial, dipimpin oleh para penatua atau majelis, contohnya gereja Reformasi. Yang ketiga, kongregasional, setiap jemaat memiliki otonomi dan kebebasan dalam menjalankan ibadah dan pengajaran, contohnya baptis. Bisa kita ambil dari materi eklesiologi ini adalah gereja bukan hanya lembaga atau institusi, melainkan komunitas umat Allah yang dipanggil untuk hidup dalam kasih dan kebenaran. Sebagai komunitas, gereja mendukung satu sama lain dan menjalani misi Tuhan bersama-sama. Gereja adalah perwujudan tubuh Kristus yang hidup dan bekerja di dunia. Sebagai anggota tubuh Kristus, setiap orang percaya dipanggil untuk menjalankan fungsinya masing-masing dalam mengembangkan iman, membangun komunitas, dan memberitakan Injil. Yang bisa saya paparkan dari materi eklesiologi. Terima kasih. Salam, Tuhan Yesus memberkati. In eternal glory I will praise you. Worship the Lord Jesus, our kind light and peace. Even in pain, in the storm, I will worship you, Lord. For I know that in you there is truth, eternal peace, pure love. In the end, when I meet you, in eternal glory, I will praise you. Worship the Lord.